Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Apa Mama sehat? Alhamdulillah terganggu lagi kesehatan hari ini. Oke, baiklah. Di sini saya perkenalkan, saya Perawat Rizka yang akan membahas tentang masalah kesehatan pada Oma yang bertemakan tentang penyakit penglihatan, dan ini sedikit edukasi untuk Oma. Apa itu masalah penglihatan? Yaitu segala kondisi yang mempengaruhi kemampuan mata untuk melihat dengan jelas atau berfungsi secara optimal. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya produksi air mata, penyakit autoimun, infeksi, iritasi, alergi, kekurangan nutrisi, mata terlalu sering terpapar angin atau sinar matahari, hingga efek samping obat-obatan. Mata kabur bisa disebabkan oleh berbagai hal dan bisa terjadi pada satu atau kedua mata. Penyebab mata kabur yang paling umum adalah kelainan refraksi mata seperti rabun dekat, rabun jauh, presbiopi, atau astigmatisme. Mata kering juga menjadi salah satu faktor lain yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Gangguan penglihatan adalah kondisi di mana kemampuan mata untuk melihat dengan jelas atau berfungsi secara optimal terganggu, sehingga menyebabkan penglihatan kabur, buram, atau hilang. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Beberapa diantaranya meliputi yaitu ada gangguan refraksi, masalah refraksi seperti miopi atau biasa dikenal dengan rabun jauh, hipermetropi atau yang dikenal dengan rabun dekat, atau astigmatisme dapat menyebabkan penglihatan buram atau kabur. Yang kedua itu ada katarak. Nah, katarak terjadi ketika lensa mata menjadi keruh, menyebabkan penglihatan mata buram atau kabur. Yang ketiga ada glaukoma. Glaukoma itu sejenis kelompok penyakit mata yang ditandai oleh peningkatan tekanan dalam mata yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara bertahap. Yang kelima itu ada degenerasi makula. Degenerasi makula itu terkait usia. Ini kondisi di mana pusat penglihatan di bagian belakang mata yang dikenal sebagai makula rusak, menyebabkan penglihatan sentral yang menjadi buruk. Lalu ada retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah komplikasi mata yang disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol, di mana pembuluh darah di retina rusak dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Lalu ada infeksi mata. Infeksi seperti konjungtivitis atau biasa disebut dengan mata merah atau infeksi kornea dapat mempengaruhi penglihatan. Pengobatannya itu ada pengobatan gangguan penglihatan akan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Beberapa metode pengobatan yang umum digunakan meliputi yaitu menggunakan kacamata atau lensa kotak. Dalam beberapa kasus, penggunaan kacamata atau lensa kotak dapat membantu memperbaiki atau mengkoreksi gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, atau astigmatisme. Yang kedua, dalam pengobatan tentang masalah penglihatan itu ada pembedahan. Pembedahan dapat direkomendasikan untuk mengobati beberapa gangguan penglihatan seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula. Lalu ada menggunakan terapi obat. Dalam beberapa kondisi, terapi obat dapat digunakan untuk mengendalikan gejala atau memperlambat perkembangan gangguan penglihatan, seperti penggunaan obat tetes mata atau glaukoma, atau terapi anti-VEGF untuk degenerasi makula terkait usia. Lalu yang terakhir itu ada terapi rehabilitasi penglihatan. Terapi rehabilitasi penglihatan melibatkan pelatihan dan penggunaan alat bantu untuk membantu penderita mengoptimalkan penglihatan yang tersisa dan meningkatkan kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi pengobatannya. Lalu kita ke pencegahan. Di pencegahan itu ada beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah gangguan penglihatan atau mengurangi resikonya, antara lain yaitu
pemeriksaan mata secara rutin. Rutin memeriksa mata ke dokter mata atau oftalmologis dapat membantu mendeteksi dini masalah penglihatan dan mengambil tindakan diperlukan. Lalu mengenakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai. Jika telah didiagnosis dengan gangguan refraksi, mengenakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai dapat membantu memperbaiki penglihatan atau mencegah kemungkinan komplikasi lebih lanjut. Lalu melindungi mata dari cedera, menggunakan perlindungan mata saat beraktivitas yang berpotensi dapat membahayakan mata, seperti olahraga kontak atau pekerja yang melibatkan benda tajam, dapat membantu mencegah cedera mata yang dapat mempengaruhi penglihatan. Yang terakhir itu mengontrol faktor resiko. Mengontrol faktor resiko yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan seperti diabetes, hipertensi, atau kebiasaan merokok dapat membantu menjaga kesehatan mata. Adapun komplikasi pada gangguan penglihatan mata, yaitu gangguan penglihatan dapat menyebabkan komplikasi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup individu. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi meliputi keterbatasan aktivitas sehari-hari. Gangguan penglihatan dapat membatasi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti membaca, menulis, mengemudi, atau bekerja. Lalu yang kedua itu kesulitan pendidikan atau pekerjaan. Gangguan penglihatan yang signifikan dapat mempengaruhi pendidikan atau karir seseorang, mengharuskan penyesuaian dan dukungan khusus. Lalu terakhir, rendahnya kualitas hidup. Gangguan penglihatan yang tidak diobati atau tidak terkendali dapat berdampak pada kualitas hidup, termasuk masalah emosional, isolasi sosial, atau kehilangan mandirian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sama Oma. Apa Oma sudah agak paham? Baiklah Oma, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Oma. wabarakatuh.